Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlia Indriani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem saraf otonom. Untuk yang pertama, pengertian. Sistem saraf otonom adalah sistem saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat, dan antara keduanya dihubungkan urat-urat saraf eferan dan aferan. Juga memiliki sifat seolah-olah sebagai bagian sistem saraf pusat yang telah bermigrasi dari saraf pusat guna mencapai kelenjar, pembuluh darah, jantung, paru-paru, dan usus. Sistem saraf otonom untuk yang pertama bekerja tanpa pengaruh sistem saraf pusat. Yang kedua, mengatur kerja otot polos dan kelenjar secara tidak sadar. Yang ketiga, dibagi menjadi dua, simpatik dan parasimpatik. Yang keempat, pada beberapa aktivitas berlawanan secara simpatik dan parasimpatik. Untuk saraf parasimpatis terbagi menjadi dua bagian yang terdiri dari saraf otonom kranial dan saraf otonom sakral. Sistem parasimpatis berkaitan dengan pertahanan tubuh dan perbaikan sumber-sumber tubuh, antara lain penurunan denyut jantung, peningkatan aktivitas gastrointestinal, dan absorpsi makanan. Saraf simpatis terletak di depan kolumna vertebra dan berhubungan serta bersambung dengan sumsum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf. Saraf simpatis terdiri atas rangkaian urat kembar yang bermuatan ganglion-ganglion. Urat-urat itu bergerak dari dasar tengkorak yang terletak di depan kolumna vertebra, lantas berakhir dalam pelvis di depan koksigis. Sebagai ganglion loxio, ganglion-ganglion itu tersusun berpasangan dan disebarkan dari daerah-daerah. Daerah leher, 3 pasang ganglion cervical. Daerah dada, 11 pasang ganglion trokal. Daerah pinggang, 4 pasang ganglion lumbal. Daerah pelvis, 4 pasang ganglion sakral. Di depan koksigis, ganglion koksigens. Ganglion simpatis lainnya berhubungan dengan dua rangkaian besar. Untuk yang pertama, plexus kardiak terletak dekat dasar jantung serta mengarahkan cabang-cabangnya ke situ dan ke paru-paru. Yang kedua, plexus sediakat terletak di sebelah belakang lambung dan melayani organ-organ dalam rongga abdomen. Yang ketiga, plexus mesentericus terletak di depan sakrum dan melayani organ-organ dalam pelvis. Fungsi saraf simpatis: mensarafi otot jantung, mensarafi pembuluh darah dan otot-otot tak sadar, mempersarafi semua alat dan dalam seperti lambung, pankreas, dan usus, melayani serabut motorik sektorik pada kelenjar keringat dan serabut motorik pada otot tak sadar dalam kulit, mempertahankan tonus semua otot sadar. Saraf parasimpatis, saraf kranial ketiga, ketujuh, kesembilan, dan ke-10. Saraf-saraf ini merupakan penghubung tempat serabut-serabut parasimpatis lewat dalam perjalanannya keluar dari otak menuju organ-organ yang sebagian dikendalikan olehnya. Fungsi saraf parasimpatis: merangsang sekresi kelenjar dari air mata, kelenjar sublinguus, submandibularis, dan kelenjar-kelenjar dalam mukosa rongga hidung. Mensarafi kelenjar di antara mata dan mukosa rongga hidung, mensarafi kelenjar ludah, mensarafi parotis, mensarafi sebagian besar alat tubuh yaitu jantung, paru-paru, ginjal, pankreas, lien, hepar, dan kelenjar suprarenalis. Sistem kerja saraf otonom. Sistem saraf tak sadar menyebabkan gerakan yang tidak disadari atau gerak refleks. Gerak refleks merupakan suatu reaksi bersifat otonomis atau tanpa disadari. Impuls saraf pada gerak refleks melalui alur impuls pendek. Alur impuls dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsangan, kemudian dibawa oleh neuron ke sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf. Kemudian tanggapan kirim oleh saraf motorik menuju ke efektor. Alur impuls pada gerak refleks disebut lengkung refleks. Ada dua macam gerak refleks, yaitu refleks otak adalah gerakan refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di otak, misalnya berkedipnya mata, refleks pupil mata karena rangsangnya cahaya. Refleks sumsum tulang belakang adalah refleks yang melibatkan saraf perantara yang terletak di sumsum tulang belakang, misalnya sentakan lutut karena kaki menginjak batu yang runcing.
Gangguan penyakit saraf otonom. Gangguan sistem saraf otonom dapat terjadi sendiri atau sebagian akibat dari penyakit lain, seperti penyakit Parkinson, alkoholisme, dan diabetes. Masalah dapat mempengaruhi salah satu bagian dari sistem, seperti dalam kompleks sindrom nyeri daerah atau semua sistem. Beberapa jenis bersifat sementara tetapi banyak memburuk dari waktu ke waktu ketika mereka mempengaruhi pernapasan atau fungsi jantung. Gangguan ini mengancam jiwa. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.